mewujudkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di hari yang paling terbaik dalam satu minggu, penghulu atas segala hari, yaitu hari Jumat, Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita untuk kembali menghadiri salat subuh secara berjamaah, dan juga Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan kita untuk menghadiri majlis ta'lim, di mana kita di dalamnya mempelajari daripada hukum syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Terlebih khusus dalam beberapa hari ini kita membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan fardu kifayah yang diwajibkan atas yang masih hidup kepada yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu tersebut kepada kita dan juga diberikan kita kefahaman dan kemudahan dalam mengamalkan apa-apa yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kehadiran baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada kerabatnya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in tabi'in ila yaumiddin, wa alaina ma'hum fihim innahu arhamur rahimin wa innahu akramul akramin. Setelah kita melaksanakan daripada pemandian ataupun memandikan jenazah, maka jenazah tersebut kewajiban yang ketiga setelah kewajiban yang kedua setelah memandikannya, yaitu mengkafankan si mayit. Mengkafankan si mayit setelah membersihkan dan memandikan jenazah tersebut, maka segeralah dikeringkan badannya secara keseluruhan, tidak terkecuali juga anggota tubuh yang anggota wudunya. Anggota wudu walaupun sudah diwudukan tadi, maka juga harus dikeringkan. Kalau orang yang hidup habis berwudu, maka makruh baginya untuk membersihkan ataupun mengeringkan, melap anggota tubuhnya anggota wudunya yang dibasuh ketika berwudu, baik itu muka, tangan ataupun kaki ataupun kepala. Itu hukumnya makruh kalau kita yang hidup ini. Karena apa? Karena perbuatan ini seolah-olah menunjukkan ketidaksukaannya terhadap air wudu. Hukumnya makruh kalau kita berwudu terus melap muka, melainkan apabila dalam keadaan darurat ataupun dalam ada hajat di dalamnya, seperti berwudu di daerah kawasan yang sangat dingin. Ini tuh kita yang hidup maka tidak menjadi masalah kita melap muka, melap tangan karena dingin betul. Ataupun orang yang berwudu dia demam, panas dalam, kalau dibiarkan terus air itu kena angin, bertambahlah sakitnya, maka dilap tidak menjadi masalah. Itu untuk yang hidup. Yang meninggal tidak menjadi masalah. Di antara perkara yang diistisnakan, dikecualikan, makruhnya seseorang berwudu kemudian mengeringkannya, melap bagian anggota wudunya ini. Yang di antara yang dikecualikan adalah jenazah yang sudah dimandikan dan diwudukan, tidak jadi masalah. Dan juga di sini maksud dan tujuannya untuk mengeringkan seluruh badan si mayit ini dengan tujuan jangan sampai ada air ataupun tetesan air di tubuhnya yang nantinya apabila dikafankan itu akan mudah membusuknya karena ada cairan di atas kulitnya. Sedaya upaya kita mengeringkannya supaya mayat tersebut bisa awet, apalagi menunggu keluarganya, apalagi lambat proses pengkebumiannya, diuruskan selesai mandi pagi selesai, nanti sore aja baru dikebumikan. Kalaulah masih ada air di sana, itu akan mudah badan tersebut akan membusuk karena pengaruh adanya air. Maka segera dikeringkan dengan sempurna. Ya.
Kemudian setelah itu penutup yang digunakan setelah dimandikan dan dicopot, dilepaskan, ditutup dengan kain, senantiasa kita ingatkan berkali-kali bahwasanya kehormatan mayit itu sebagaimana kehormatan dia hidup. Jangan selesai sudah kainnya dibuang, penutup auratnya dibuang, biar sudah telanjang bulat begini. Tidak. Maka dikeluarkan pelan-pelan, 4 orang ataupun 2 orang, 2 di depan, 2 di belakang, senantiasa menutupi dengan kain yang kering. Sudah siap. Kemudian setelah itu disiapkanlah, kalau di tempat kita ini mungkin kalau bahasa Arabnya itu kapas ya, kapas itu akan digunakan pertama kali setelah mandi adalah menutup auratnya. Yang panjang kapasnya kemudian dibikin seperti sempak ataupun pampers bayi. Itu langsung dipasangkan kepada auratnya si mayit yang sudah dicampurkan dengan, kalau di sini bisa pakai minyak duyung itu ya. Pakai itu. Kalau di sana namanya hanut. Diusahakan setiap minyak wangi yang digunakan untuk pengurusan mayit itu bukan yang dari alkohol. Karena ada khilaf ulama tentang boleh ataupun tidak bolehnya alkohol tersebut. Dalam mazhab kita Syafi'i agak keras sedikit untuk penggunaan alkohol. Walaupun dalam mazhab kita ada yang membolehkan, karena apa? Karena sudah hampir merata minyak wangi itu pasti ada alkoholnya. Dalam mazhab yang lain memperbolehkan, seperti mazhab Imam Abu Hanifah, tidak menjadi masalah. Kenapa dipermasalahkan dalam mazhab kita? Karena dalam minyak wangi yang ada alkoholnya itu, alkoholnya mengandung najis. Walaupun nisbahnya sedikit ya, walaupun persentasenya sangat sedikit, itu kalau kena pakaiannya seperti sama orang yang sholat dengan najis, maka tidak sah sholatnya. Walaupun kalau terpaksa tidak ada minyak wangi yang lain melainkan yang ada alkohol tadi digunakan untuk sholat atau yang lainnya, maka sebagian fatwa dari mazhab Syafi'i membolehkan hal yang demikian. Tapi lebih afdal diusahakan yang tidak beralkohol untuk melepaskan diri dari khilaf ulama. Untuk si mayit kita lebih tekankan lagi, masih banyak daripada minyak wangi yang tidak ada alkohol, maka kapas yang kita tutupkan untuk kemaluannya ini kita sudah letakkan dengan minyak wangi tersebut ya. Kemudian sebelum kita masuk kepada tata cara pengkafanan ini, dan insya Allah ini sekedar hanya teori di pagi ini, di sore nanti pada asar kita akan langsung mempraktekkan cara memandikan mayat sekaligus mengkafankannya, insya Allah taala. Kemudian kafan, apakah wajib dikafankan ataupun tidak wajib dikafankan? Wajib dikafankan ya. Dan boleh tidak belum dikafankan sudah disolatkan, cuma ditutup dengan ini tadi tuh, boleh tidak? Kata ulama boleh, tetapi makruh. Hukumnya makruh, solatnya sah, tapi hukumnya makruh karena disolatkan tanpa kafan, ya, tanpa kafan. Seafdal-afdalnya dikafankan baru disolatkan, ya. Dan juga yang ingin menyolatkan ghaib, meninggal keluarganya di sini di Jawa, ingin menyolatkan, itu nanti solatnya kalau sudah dimandikan mayat tersebut. Jangan baru dapat kabar dikabarkan di sana, oh meninggal ini tadi, langsung disolatkan ghaib. Tidak sah. Tidak sah apabila disolatkan ghaib sedangkan mayatnya belum dimandikan. Sekurang-kurangnya sudah dimandikan walaupun belum dikafankan secara sempurna, salat ghaibnya sah. Salat ghaibnya sah. Sebelum itu disolatkan tidak sah salat ghaibnya. Maka haruslah selesai mandian. Kemudian kain yang digunakan untuk dikafankan kepada si mayit
itu adalah jenis kain yang halal baginya bagi Nabi apabila dia hidup untuk memakainya. Apa makna kaidah ini? Maka sesuatu pakaian yang diharamkan dalam syariat untuk laki-laki maka tidak boleh dikafankan dengan jenis kain itu ketika dia meninggal dunia. Seperti apa? Sutra. Boleh tidak pakai sutra? Kalau laki-laki tidak boleh, kalau perempuan boleh. Karena hidupnya dia tidak boleh pakai sutra, sedangkan perempuan boleh. Maka haram untuk mengkafankan seorang mayit yang laki-laki dengan sutra. Kalau tidak ada baru boleh. Kalau tidak ada baru boleh. Tapi kalau ada pilihan lain maka haram menggunakan sutra tersebut untuk mengkafankan mayat lelaki. Kalau perempuan tidak menjadi masalah. Ya. Kemudian sekurang-kurang kafan adalah sesuatu yang menutup keseluruhan badannya walaupun hanya satu lapis. Itu sekurang-kurangnya kafan. Ya. Dan tidak lebih dari 5 lapisan ataupun 5 helai kain yang membungkusnya. Sekurang-kurangnya 1 menutupnya, tidak lebih daripada 5. Afdalnya 3 lapisan ataupun 3 helai untuk laki-laki ya. Untuk laki-laki. Sebagaimana Nabi SAW diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dikafankan di 3 helai kain kafan yang berwarnakan putih sahuliyah dari Yaman. Jadi zaman Rasulullah itu banyak kain-kain yang digunakan untuk pakaian ataupun kafan. Di Makkah dan Madinah itu datangnya impornya dari Yaman. Karena negeri Yaman adalah salah satu industri produk kain di zaman dulu. Sekarang sudah jarang. Di zaman dulu itu banyak para sahabat baik di Madinah ataupun di Makkah menggunakan pakaian yang kainnya dari negara Yaman. Termasuk kafan Nabi SAW itu daripada kursuf dari suatu kampung yang bernamakan Sahuliyah. Dan Nabi dikafankan tidak pakai serban, tidak juga pakai gamis, hanya dengan 3 helai tersebut. Subhanallah, seafdal makhluk Allah, kekasihnya Allah Ta'ala. Seperti inilah bagaimana keadaan beliau ketika meninggal dunia. 6 itu 3. Kok tadi boleh jadi 4 dan 5? Karena dalam riwayat Sayyidina Abdullah bin Umar pernah menambahkan ketika meninggal anaknya, mayat anak tersebut ditambahkan lagi oleh beliau lapisan yang keempat dan yang kelima. Sehingga alim ulama mengatakan sampai sini sajalah, tidak boleh lebih daripada itu. Tidak boleh daripada 5 helai. Itu untuk yang laki-laki. Yang perempuan 2 lapis saja, tetapi di dalamnya ada gamis, ya, baju pakaian, dan juga sarung, dan juga khimar penutup kepala. Khimar, kemudian gamisnya tadi, kemudian sarung yang menutupi auratnya, kemudian jilbabnya yang menutupnya, dan yang terakhir 2 lapisan, 2 helai kain. Afdal dan sunnahnya kain itu daripada kutun, dari katun ya, kalau tempat kita di sini dari katun, karena ini lebih sesuai untuk jasad si mayit dan juga murah. Kenapa yang mahal-mahal? Karena kain yang akan kita bungkuskan ke si mayit itu akan menjadi hancur. Maka tidaklah kita mubazir daripada pakaian ataupun jenis kain yang mahal sehingga akan terbuang begitu saja. Dan afdalnya adalah daripada katun. Dan sunnahnya berwarnakan putih. Sebagaimana sabda baginda yang mulia alaihi salatu wasallam, ilbasu min thiyabikumul bayad, pakailah pakaian kalian yang putih, sesungguhnya itu adalah pakaian yang afdal bagi kalian. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafankanlah mayat-mayat kalian dengan warna putih tersebut.
Sebagaimana sunnah kalau hari Jumat menghadiri sholat Jumat memakai pakaian putih, begitulah juga kafan yang meninggal dunia dengan warna putih. Kalau warna lain boleh, tidak menjadi masalah. Tapi afdalnya warna putih. Kalau ada putih nih, bolehkah yang warna hitam, warna biru? Dan jadi masalah. Yang penting mayat tersebut dikafankan, dibungkus. Ya, ada beberapa cerita riwayat tentang Abu Nawas berwasiat dikafankan dengan kain kafan warna hitam. Kenapa seperti itu? Kan sunnahnya putih. Ya, kan Abu Nawas ini orangnya akal-akalan, pintar mengakali. Sampai malaikat mau diakali. Kalau ditanya, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Sudah ditanya. Apa buktinya? Nah, kafannya sudah lama sampai hitam seperti ini. Ini akal-akalan Abu Nawas. Tidak boleh ditiru dan jangan ditiru. Sunnahnya putih, berwarna putih tadi. Naam. Allahu Akbar. Dan juga diambilkan dari peninggalan mayat. Jadi ahli harta warisannya tadi diambilkan dari situ untuk proses pengkafanan, bagaimana kita telah terangkan kemarin. Kemudian yang berikutnya, haram menulis sesuatu di dalam kafan itu, baik itu menulis dengan ayat-ayat Quran ataupun lafaz-lafaz yang mulia Allah, Muhammad dan lain sebagainya, hukumnya haram. Apalagi meletakkan Quran di dalamnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi syafaatnya kalau diamalkan, dibaca di dunia, bukan ditaruh di dalam itu. Kenapa haram kata fuqaha? Karena mayat tersebut akan menjadi bangkai dan menjadi najis, bersentuhan dengan tulisan tadi, haram hukumnya. Al-Quran tidak boleh ada najis, kejatuhan cacat, itu haram, tidak boleh. Apalagi sampai disimpan, apalagi sampai ditulis. Kalau menutupi keranda saja tidak menjadi masalah karena tidak bersentuhan langsung kepada jasadnya si mayit. Tetapi kalau sampai menulis, apalagi meletakkan di kuburnya Quran, meletakkannya tulisan-tulisan ayat kursi dan lain sebagainya, hukumnya haram. Hukumnya haram. Kata orang merajahi siapa? Ini malaikat rajah dan rajah hantam koromo. Tidak mau pandang bulu. Yang penting dilihat tuh amalnya bagaimana, menjawabnya sesuai dengan keimanannya dan amal solehnya, bukan dengan hal-hal seperti ini. Justru ini akan membawa kepada dosa tadi, karena ini akan tersentuhnya Quran ataupun tulisan-tulisan yang ditulis, yang diambil dari firman-firman Allah ataupun lafaz-lafaz yang muhtaram, yang mulia, Allah, Muhammad dan lain sebagainya. Ini akan bersentuhan dengan najis dan hukumnya haram. Allahu Akbar. Naam. Kalau mayit tersebut dikuburkan tanpa dikafankan, bagaimana hukumnya? Begitu saja. Maka alim ulama mengatakan tidak digali, biar saja. Beda kalau dikebumikan tanpa sholat, nah itu harus dibongkar kuburnya. Lupa tadi, karena begitu banyaknya mayatnya, akhirnya tidak disolatkan, disolatkan dulu. Ataupun tidak menghadap kiblat juga dibongkar. Nah, ini diantara hal-hal yang mengharuskan membongkar kuburan apabila tidak disolatkan ketika dikebumikan ataupun juga tidak menghadap kiblat. Kalau dikebumikan tanpa kafan, tidak wajib untuk dibongkar, dikafankan. Itu tidak wajib. Berbeda dengan yang tidak disolatkan. Nah, karena apa? Karena maksud dari kafan itu adalah menutupi si mayit. Sekarang sudah tertutup dalam kubur, maka tidak perlu dibongkar lagi, cukup dengan kubur tersebut. Ayo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan dalam proses pengkafanan tadi
dalam proses pengkafanan, khusus yang meninggal dalam keadaan ihram baik umrah ataupun haji, itu tidak boleh ditutup kepalanya. Sebagaimana dia dalam keadaan ihram, tidak boleh orang haji ataupun umrah menutup mukanya, yang perempuan, yang laki-laki tidak menutup kepala dan muka. Karena Nabi SAW bersabda, orang yang meninggal dunia masih dalam keadaan ihram, baik ihram dengan haji ataupun umrah, maka dibangkitkan kelak pada hari kiamat dalam keadaan mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ketika di hari kiamat dia bertalbiyah sebagai seorang yang mengerjakan haji ataupun umrah. Ya. Maka setelah kita menyiapkan si mayit tadi dan diletakkan kapas di kemaluannya di sini dengan bagian belakangnya, kemudian dicari perekat, baik itu diikat ataupun sesuatu yang merekatkannya, maka berikutnya adalah kita meletakkan sesuatu di tempat lubang yang ada di tubuhnya, yaitu di hidungnya, di mulutnya, dan di kedua telinganya. Meletakkan kapas. Ini gunanya adalah supaya tidak ada sesuatu yang keluar dari lubang tersebut. Di kedua telinganya, kemudian di hidungnya, dan juga di mulutnya. Kemudian setelah itu kita akan meletakkan minyak wangi tadi di tempat anggota sujudnya yang 7. Di dahinya diletakkan minyak wangi, kemudian diambilkan kapas, diletakkan di sini. Kemudian di tangan kanannya diletakkan minyak wangi, dibungkus dengan kapas seperti ini, diikat, ataupun cukup ada perekat, tidak bergerak, tidak menjadi masalah. Begitu juga tangan kirinya, begitu juga di lututnya diletakkan. Kalau terbangnya bisa diikat dengan benang. Kakinya begitu juga. Kakinya yang dikasih minyak wangi itu bagian ini, bagian telapak ini, bagian batin. Kalau ini kan zahirnya, ini batinnya ini. Karena anggota sujud itu bukan yang ini ya. Anggota sujud itu yang ini, bagian jari yang apa bilang orang ini, bagian bawah, bukan bagian atas. Ini ditaruhin minyak wangi, kemudian ditutup dengan kartun tadi, seperti ini, dengan kapas. Setelah itu baru kita menyiapkan untuk mengkafankan si mayit. Mengkafankan si mayit yang sudah kita siapkan. Kalau laki-laki tadi 3 helai kain kafannya, kalau perempuan 2 helai tetapi sudah memakai sarung, gamis, dan juga menutup kepalanya. Dalam proses mengkafankan, kita meletakkan kafan tersebut, yang paling bawah sekali adalah yang paling besar dan paling lebar. Dari 3 helai kain kafan ini, panjangnya sama tetapi lebarnya berbeda. Yang paling bawah ini paling lebar sekali, paling lebar sekali. Kemudian yang kedua, yang berikutnya, yang kedua, kemudian yang ketiga. Di setiap lapisan-lapisan ini kita akan menaruhkan hanut ataupun minyak wangi. Kalau di sana ada sejenis tumbuh-tumbuhan yang diletakkan di situ supaya lebih mengawetkan kepada jasad si mayit, tidak mudah hancur ataupun menjadi busuk. Kalau di sini mungkin pakai kapur barus ataupun yang lainnya. Ya. Kemudian diletakkan lagi yang berikutnya, ditaruhin lagi, kemudian yang ketiga. Ya. Yang ada pesan ya, kiblatnya. Meletakkan mayit, ketika kita meletakkannya sudah siap, dan posisi tangannya kalau bisa disedekapkan ketika dia sholat, itu kalau bisa. Kalau keras tidak boleh dipaksa. Tidak boleh kuat ambilkan linggis. Kita menghormati, memuliakan mayit sebagaimana hidupnya. Jangan sampai memaksakan hal yang demikian. Nanti susah.
Begitu juga matanya terbuka saja, mana dilem aja sudah, tidak wajib. Melainkan seperti mulutnya terbuka, kita usahakan untuk mengikatnya. Khawatir ada sesuatu yang masuk seperti hewan ataupun proses pemandian tadi akan masuk air dan sebagainya yang akan menyebabkan cepatnya membusuk tubuhnya si mayit. Ya. Maka sudah ada upaya kita mensedekapkannya ketika mengkafankannya. Kemudian ketika kita mengkafankannya, maka mulailah kita daripada yang kanan, kemudian yang kiri, kemudian menutup dengan yang kanan seperti itu. Kemudian yang berikutnya juga yang kedua, kemudian yang ketiga selesai. Pengkafanannya. Kemudian kita menyiapkan tali yang akan mengikat di 5 titik, 5 tempat yang ada di tubuhnya. Di mana sajakah 5 tersebut? Di bagian atas kepalanya 1, kemudian bagian bahunya yang kedua, yang ketiga bagian punggungnya, bagian yang keempat di lututnya, dan yang bagian terakhir adalah di ujung kakinya, di akhir, bukan di kakinya tetapi di ujungnya. Ya. Sepengetahuan kami di sini mungkin mengikatnya setiap dari 5 titik ini satu pengikatan ya. Pengikatan yang berbeda-beda, diikat gitu, kemudian diikat lagi. Kalau di sana untuk memudahkan ketika melepasnya nanti di dalam liangnya, liang lahatnya itu satu saja, panjang, diikat, ditarik lagi ke sini, diputar, diikat lagi ke sini, pinggangnya. Jadi untuk memudahkan, apalagi kalau yang sudah di dalam kubur itu cuma 1 atau 2 orang. Apalagi kalau ikat mati, lambat nanti. Ikat mati, gunting, mau gunting dulu. Kalau itu tidak, sekali ini langsung tarik, selesai. Tadi kafannya langsung tercabut, sekali dibuka karena ini sudah bersambung tadi, dengan mudahnya dilepas sampai ujung. Tapi kalau belum biasa ataupun terbiasa menggunakan cara seperti ini, ya cara biasa saja nggak masalah. Yang penting tidak menyusahkan nanti yang membuka tali kafan tersebut ketika di dalam diamnya. Nah, setelah mengkafankan si mayit ini, afdalnya yang ada di situ segera menyolatkan sebelum disolatkan orang ramai, orang banyak. Kenapa seperti itu? Dikhawatirkan karena menunggu orang yang lama tadi sampai 15 menit sampai setengah jam, ada keluar lagi dari badan si mayit. Itu kalau ada sudah kafannya najis, dibuka lagi, dibersihkan, tidak dimandikan lagi, dibersihkan, dikafankan lagi. Tapi kalau langsung disolatkan, maka sudahlah tersolatkan mayat tersebut, maka segera, sehingganya kalau di sana itu kalau selesai dikafankan, 2-3 orang yang habis memandikan itu langsung menyolatkan, Allahu Akbar, 4 kali sebentar aja. Nanti disolatkan lagi ketika sudah ramai orang yang ingin menyolatkan jenazah tersebut. Nah, melainkan kalau memanglah jenazah ini meninggal karena kecelakaan, jatuh dan sebagainya, yang mana darahnya tidak putus-putus, yang akan senantiasa keluar dan menajiskan kepada kafannya ini, maka ini tidak menjadi masalah, karena ini sesuatu yang tidak bisa dihindari. Nah, sebagaimana kita ketika memandikan si mayit ini dengan selalu menghidupkan kemenyan ataupun bukhur ataupun garu yang dibakar ini, begitu juga ketika mengkafankannya, supaya menutupi kalau sesuatu tercium yang tidak baik dari si mayit tersebut, senantiasa akan tertutupi dengan bau asap tadi, dengan bau asap ini. Ya, inilah daripada proses pengkafanan si mayit, yang mana sama-sama telah kita simak begitu mudahnya dalam mengkafankan si mayit. Sebelum kita beranjak kepada tata cara menyolatkan mayit tersebut, mungkin ada hal yang ingin ditanyakan dari jemaah sekalian. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya, kami saya tanya, ada kawan kami yang melaksanakan hari raya, yaitu menunjukkan salah seorang mungkin ada kelompok perguruannya berkaitan dengan tulisan tadi. Setelah kita selesai memandikan, tiba-tiba datang kelompoknya mengatakan, mohon izin sebentar. Dia menuliskan tidak ada siwai, tapi tidak menggunakan tangan saja. Dia tuliskan ini amanat guru katanya. Jadi kami ya silakan saja kalau kita tidak tahu apakah ini boleh atau tidak. Nah ini yang perlu ditanyakan. Kalau tidak, berhak kita melakukan itu. Yang kedua, yaitu kalau mana jenazahnya lebih daripada satu, tidak boleh disolatkan sekaligus. Yang ketiga, kebiasaan kami di sini untuk kapas itu kita menggunakan kain cendana yang sentuhan langsung ke tubuh mayat. Apakah harus memakai minyak wangi atau cukup dengan cendana? Apakah boleh menggunakan cendana untuk mayat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menulis sesuatu di mayit ataupun di kafannya, kalau hanya dengan isyarat tangan tanpa tinta ataupun sesuatu yang berbekas, tidak menjadi masalah. Dan kita tidak melarang, tidak menjadi masalah hal yang demikian. Selama itu tidak menjadi sesuatu yang berbekas, baik dengan tinta ataupun hal lainnya, yang akan sebagaimana kita terangkan tadi, bahwasanya ini akan menjadi bangkai mayat tersebut. Dan oh, dia kan seorang alim, dia kan seorang hafiz Quran, jasadnya anda dimakan anda dimakan ulat. Ya, betul, itu janji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita sebagai yang hidup dituntut dalam syariat bermuamalah dengannya muamalah sebagaimana mayat-mayat yang lainnya. Itu kembali kepada Allah. Allah tidak menghancurkan jasadnya, tetapi sebagai seseorang yang diberikan taklif oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menulis hal-hal yang demikian. Mungkin saja akan menjadi bangkai, dan akhirnya akan menyentuh tulisan tersebut, dan ini hukumnya haram. Dan yang kedua, untuk melaksanakan jenazah lebih daripada satu tidak jadi masalah. Nanti insya Allah kita akan bahas dalam sholat. Menyolatkan sekaligus pun tidak menjadi masalah. Menyolatkan sekaligus pun tidak menjadi masalah. Tidak wajib satu persatu. Tidak wajib satu persatu. Kemudian yang ketiga tadi tentang cendana, tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Minyak wangi apapun boleh digunakan untuk meletakkan di tujuh anggota si mayit tadi yang akan kita taruh. Itu setelah ditaruh minyak wangi, itu ditaruh dengan kapas juga ya, di sininya, di tangannya, kemudian di lututnya, dan di kedua kakinya. Silahkan yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tanyakan satu pertanyaan. Yang pertama tentang lembar kain. Kebetulan di sini yang kami temukan itu kain itu cuma lebar sekitar 1 meter berapa gitu. Jadi tidak mungkin disusun seperti itu untuk diselisihkan. Kadang yang mungkin bisa 3 kain kan diselisihkan. Jadi tidak bisa disusun seperti itu. Nah, yang kedua, bagi orang haji biasanya dia menitipkan kain ihramnya untuk dijadikan pembungkus. Jadi bagaimana kita demikian? Ya, seafdal-afdalnya tadi membungkusnya menutupi keseluruhan tubuhnya. Ini adalah supaya tubuh tersebut tidak mudah akan jatuh ketika ininya. Tidak akan jatuh ketika diangkatnya nanti. Kemudian juga yang diusahakan sedaya upaya bagaimana mayat ini tertutup dengan kain yang sempurna, dengan kafan tersebut. Ya kalau kurang meternya ditambahkan sedikit, itu lebih optimal. Ini hanya
kaifiyat ataupun cara yang ringkas seperti itu. Kalau mau ditumpang tindih, tak ada masalah juga. Di bawahnya ada, di atas juga ada. Mungkin nanti agak ribet. Sedaya upaya kita bagaimana mayit ini kita urus, jangan angkat dulu, turunkan lagi, naikkan lagi, kita anu lagi, gulung di atasnya lagi. Nah, jadi kalau dengan cara seperti ini kan mudah, mayatnya tidak banyak bergerak dan ini pun mudah dengan 3 kali langsung tinggal ikat. Kemudian hal yang kedua yang berkenaan dengan apa tadi? Kain ihram tidak menjadi masalah. Kain ihram dijadikan untuk kain kafannya tidak menjadi masalah. Kita sebutkan tadi sa'atul apulnya katun, ya, sa'atul apulnya katun, sebagaimana Nabi dikafankan dengan jenis kain ini. Dan juga kalau kain yang lain mungkin agak lebih mahal, ya. Dan kita sedaya upaya kain yang digunakan yang akhirnya akan nanti hancur di dalam kubur yang lebih murah itu lebih afdal. Ya. Yang berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini, Ustaz, tentang tulisan tadi. Sekarang kita lihat di kuburan, di banyak kuburan itu di sana dituliskan lafzul jalalah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dituliskan juga di bawah itu. Dan kebanyakan tulisan itu banyak yang salah tulisannya, cara tulisannya. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak masyarakat sekarang kalau istirahat untuk di atas kubur. Jadi bagaimana hukumnya bisa tentang tulisan di kuburan tersebut? Ya, di tulisan seperti ya. Insyaallah ini akan dibahas juga. Ini kemungkinan pembahasan kita ini tidak cukup hari ini, mungkin besok pagi mau ditambah lagi lah sebelum berangkat, karena masih ada tata cara pengkuburan-pengkubumian. Walaupun hari ini kita nanti sore akan praktek masalah pengkuburan tadi, meletakkan ataupun menulis sesuatu di atas kubur, baik tulisannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, al-baqa'u lillah dan sebagainya. Ini sebenarnya tidak mempengaruhi kepada haramnya menulis hal tersebut dikarenakan najis, tidak bersentuhan dengan najis, ataupun ditulis di tempat yang rendah di lantai. Kalau seperti itu haram, akan dipijak orang lain. Hanya saja di sini kemungkinan orang akan duduk di atasnya ataupun bersandar di nisan tersebut. Ini yang akan menjadikan sesuatu tersebut tidak boleh. Jadi ketidakbolehannya bukan karena tulisan itu sendiri, tetapi hal luar daripada itu. Apabila suatu kawasan, apalagi tertulis di suatu kuburan muslimin, berhati-hatilah terhadap tulisan yang ada di kuburan, jangan duduk di atasnya, jangan bersandar. Ataupun untuk mengantisipasi hal tersebut ditulis tidak di tempat yang rendah seperti ini, apalagi banyak kawasan ayam, kawasan binatang ternak masuk ke dalamnya, dari pagar dan sebagainya. Ini akan berdosa kita ketika menulis hal yang demikian. Adapun menulis itu sendiri diperbolehkan, bukan sesuatu yang haram. Ya, tidak ada larangan. Bahkan kalau kita di sini kan tulisan Indonesia, kalau di Timur Tengah itu bahasa Arab semua itu. Bahasa Arab semua. Ini akan ada kaitannya nanti dalam pembahasan, dikasih batu nisan kah, tidak dikasih batu nisan. Oh, tidak boleh. Ada mengatakan tidak boleh, ini sesuatu yang baru, sesuatu yang bid'ah, tidak pernah diajarkan Nabi. Sedangkan Nabi SAW menyuruh sahabat, letakkanlah batu tersebut di atas seorang sahabat, yang mana itu akan menjadikan kalian mengetahui di manakah kuburnya sehingga kalian menziarahinya. Bagaimana kalau tidak ada nisan tadi? Bagaimana kalau kita menziarahi? Satu, kalau kita masuk kuburan muslimin, kita hari ini tahu anak cucu kita bagaimana ngomong. Secara umum saja. Betul, ziarah secara umum. Bukankah Nabi ziarah secara khusus? Datang kepada si fulan, datang kepada si fulan. Bukankah orang terdahulu datang? Abu Bakar Siddiq ini bersalam kepada Rasulullah, tahu ini kuburnya Rasulullah.
Di faedah yang pertama mengetahui di manakah tempat yang tertuliskan namanya di situ, dan yang kedua tak ada ditulis di situ tanggal sekian tanggal meninggalnya. Sebenarnya tanggal lahir tidak perlu, tapi kalau mau ditulis tidak menjadi masalah. Yang penting tanggal kematiannya. Kenapa ada tanggal kematian? Supaya kita mengetahui berapa umur mayat yang ada di dalam ini, dan kita mengetahui hancurnya itu dalam berapa masa. Kalau daerah panas seperti Hadramaut, seperti Makkah, itu dalam 40 tahun sudah hancur. Sudah hancur. Kalau tempat kita ini mungkin sampai 60-an tahun, karena tanahnya masih dicek dan lembab. Dan haram hukumnya kita kalau penuh kuburannya mencongkel, sudah ini saja, padahal baru 5 tahun, tak boleh, haram hukumnya. Cari kuburan istilahnya yang sudah lama sekali, yang kira-kira kalau dicongkel sudah habis, paling sisa tulang-tulangnya tidak menjadi masalah, diketepikan saja, dikuburkan di tempat yang sama, tidak menjadi masalah. Itu faedah dari tulisan tersebut. Jadi tulisan yang ada di kuburan itu tidak ada larangan di dalamnya menulis hal tersebut, dikarenakan tidak ada sesuatu yang menjadikan dia haram, baik bersentuh dengan najis. Adapun duduknya orang di atasnya dan bersandarnya ini bisa diantisipasi, dan baik itu dengan tulisan, baik itu di pagar dan lain sebagainya, maka itu tidaklah ditanggung dosanya oleh orang yang menulis, yang mana maksud dan tujuannya dengan tulisan tersebut adalah mengetahui namanya si fulan siapa, ataupun tulisan tersebut akan mengingatkan kita kepada kampung akhirat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala sesuatu adalah milik Allah Ta'ala dan semua akan kembali kepada Allah. Sampailah daripada makna dan tujuan terbesar dari ziarah kepada kuburan adalah i'tibar. Saya pun akan mati, seperti ini mati. Saya akan meninggalkan dunia sebagaimana meninggal dunia, dengan ada tulisan-tulisan tersebut. Ya. Ada lagi kita satu soal. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan. Satu, tradisi masyarakat sebenarnya kita ada suku yang selalu memindahkan dinanya, katanya dia boleh biara. Misalnya dari kampung ke kota, kan dinanya itu dipindahkan. Terus yang kedua, Pak, tadi kasus yang kita alami, ada warga yang juga keterbukaan, lalu kita datang ke sana, tidak ada apapun yang ada di pondoknya itu, yang ada cuma air kelambu. Mau tidak mau kita memutuskan kelambu itu dan kita sebagai pengurus jenazah. Nah, boleh saya berikan keputusan dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hal yang pertama tentang pemindahan jenazah. Insya Allah pun ini akan dibahas tentang tata cara penguburan besok. Boleh tidak jenazah ataupun mayat itu dikubur, digali, dipindahkan, permintaan daripada keluarganya. Kalau bukan sesuatu yang darurat, maka haram hukumnya kita memindahkan jenazah. Sesuatu yang darurat, di sini bisa dibongkar orang ataupun dibongkar beruang. Binatang buas bisa membongkar ini, kayak itu beruang ataupun binatang-binatang lainnya akan memakan mayat tersebut. Maka ini kita memindahkannya. Ataupun ini di lereng gunung, ini kalau air mengalir terus terkikis akan nampak mayatnya, dipindahkan, tidak menjadi masalah. Terbawa sesuatu yang itu hak milik ahli waris. Kenapa? Si mayit ada gigi emasnya, gigi emas, gigi perak itu hak waris. Tetapi perlu di satu catatan, kalaulah mencabut gigi si mayit tersebut dengan susah payah, bahkan akan melukai ataupun membuat sesuatu yang menyakiti si mayit, haram hukumnya. Minta maaf saja atau diikhlaskan dengan ahli waris. Tapi kalau boleh dicabut itu hak mereka. Jadi bisa dikira-kira. Ya, kalau mungkin dulu pemasangannya mudah saja dengan apa itu yang busi yang berpasang itu kan mudah langsung dicabut. Kalau sekarang ini udah sistem yang permanen, ya kan? Kalau mencabutnya bisa memudaratkan ataupun melukai si mayit, maka tidak dicabut, tidak boleh. Ya. Ataupun ketika menguburkan HP terjatuh di dalam, dompetnya jatuh di dalam, boleh dibongkar, boleh dibongkar.
Karena itu hak miliknya, walaupun hanya 10.000 lah. Apanya 10.000? Itu hak miliknya. Wah, terlanjur juga 10.000 ini. Orang susah menggali. Kalau hal-hal darurat seperti ini boleh. Ataupun lupa. Semua lupa waktu pelaksanaan pemakaman. Di sana dihadapkan ke sana kiblatnya, lupa menghadap ke sana, dibongkar karena tidak menghadap kiblat. Maka selain dari hal itu, keluarganya makin dekat untuk ziarah tidak boleh. Datang ziarahin dia di sini, itu bukan suatu perkara yang darurat. Bukan dengan seenaknya kita ingin membongkar. Bahkan permintaan apa dalam istilah dalam kepolisian itu kadang-kadang kalau ingin Iya, mau dilihat dulu kan, tidak sempat dicek, ternyata ada kasus sebelumnya, ingin dicek ada lukanya ini sebagainya, akhirnya diminta. Dalam keadaan seperti ini, sebagian ulama ada yang membolehkan, sebagian ada yang tidak membolehkan. Menurut pendapat yang membolehkan, maka bolehlah itu digali. Untuk hal yang seperti itu, yang darurat, ingin mengetahui kejahatan ini terjadi, bukan mati dengan biasanya, melainkan ada sesuatu hal, dicek ininya, dicek itunya, dibawa ke dokter. Dalam hal seperti ini diperbolehkan ya. Ada yang sebagian yang tidak memperbolehkan hal yang demikian. Adapun tidak suatu hal yang darurat, maka haram hukumnya untuk memindahkan. Haram hukumnya untuk memindahkan si mayat tersebut. Yang pertama, dan yang kedua tadi, menemukan suatu mayat yang meninggal dunia, lantas kita tidak memiliki alat yang cukup untuk menguruskannya dengan mengkafankannya, maka sebagaimana kita sebutkan pada awal tadi, boleh menguburkannya walaupun tanpa mengkafaninya. Bukan maknanya tidak ada kafan sudah tidak boleh kita tidak mengurusinya. Bahkan mayit yang tidak cukup kafannya tadi disolatkan, solatnya sah. Tetapi mayit syarat nanti akan disebutkan dalam syarat sah solat untuk si mayit itu disyaratkan dia sudah dimandikan. Mayit yang belum dimandikan maka tidak disolatkan. Mayit yang tidak dimandikan ataupun ditayamumkan, sebagaimana kita sebutkan di awal ini pengajian, bahwasanya dalam keadaan tertentu itu bisa ditayamumkan. Kalau ditayamumkan juga bisa disolatkan, tetapi tidak ditayamumkan, tidak dimandikan, maka ini tidak disolatkan. Melainkan ada beberapa hal nanti akan disebutkan dalam pembahasan yang akan kita bahas insyaallah taala. Jadi cukup tadi kalau pakai kelambu dibungkus. Dengan itu saja. Yang sebelumnya kita memandikannya, kemudian kita menutupinya dengan kelambu tadi, dan kita kuburkan. Tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Terakhir, beberapa hal yang terkadang ini bukan tuntunan dan bimbingan daripada syariat, khusus yang wanita. Yang wanita terkadang ada adat ataupun tradisi si mayit sebelum dikafankan dihias dulu, di make upi, digincui, dipupuri, dibedakin. Masya Allah. Kalau tidak salah, supaya dia ini masuk ke kuburnya seperti seorang pengantin, karena dia akan masuk ke alam yang baru, ke alam barzakh. Ya. Untuk hal yang demikian ini tidak disyariatkan, dan justru hal yang demikian ada mengandung makna mubazir, ya, mubazir yang kita dilarang atas perkara tersebut. Ini kan digunakan perhiasan untuk yang hidup dengan maksud dan tujuan suaminya ataupun bersama dengan teman-teman perempuan lainnya supaya penampilannya baik dan indah seperti itu, bukan untuk sehingganya kita mengetahui kafan yang digunakan tadi pun adalah kafan yang akan cepat hancur, bukan kafan yang paling mahal. Wah, ini bangsawan harus kafannya yang sutra, harus kafannya jenis ini. Tidak, semakin kafan tersebut jenisnya katun dan murah itu seafdal-afdalnya, karena ini akan menjadi hancur.
manfaatkan harta tersebut untuk yang lainnya, apalagi untuk beli make upnya lagi, beli bedaknya lagi, beli apa nggak tahu nih, pemerah dan sebagainya, ditaruh alis lagi, alis yang ini sekaliannya ditaruh sanggul. Ini bukan tradisi, atau ini suatu tradisi dan bukan disyariatkan dalam agama kita ya. Sedangkan Nabi SAW yang mana senantiasa mencontohkan sunnah dalam kehidupan beliau, meninggal dunia tidak memakai serban, tidak memakai gamis. Jangan sampai supaya dia ini kita pakaikan dia seperti pakaian wali, dikasih serban, dikasih jubah, dikasih apalagi nih syal, rida lengkap, kayak suruh mengimami sholat aja sudah. Nabi SAW cukup kafan 3 tadi sudah selesai. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Wah, ini kalau membahas sholat ini kira-kira ya, kita membahas sesuatu yang ringkas, yaitu cara mengangkat jenazah. Untuk mengangkat jenazah ini, dalam mengangkat jenazah boleh kita menggunakan keranda. Keranda lebih afdalnya ditutupin. Haram hukumnya mengangkat jenazah dengan sesuatu kemungkinan dia akan jatuh. Kemungkinan dia akan jatuh. Ya, terlebih-lebih wanita afdalnya ditutupin. Mungkin ada yang hanya papan saja seperti tandu yang digunakan petugas-petugas apa itu ya di apa ini medis, itu diangkat, itu boleh, tidak menjadi masalah. Tapi lebih afdalnya sesuatu yang istilahnya lebih selamat dan lebih aman tidak jatuhnya. Ketika Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha, ini sebagai suatu pelajaran bagi seluruh kaum wanita, beliau sedih. Ditanya kenapa? Apakah aku akan dibawa seperti ini? Di atas yang ketika itu kerandanya hanya satu papan ataupun 2 papan cukup untuk mayat, sedangkan tidak ada tutup di atasnya. Apakah aku kalau meninggal akan seperti ini? Dengan kafanku dan bentuk tubuhku akan dipandang oleh laki-laki? Beliau menangis, sedih. Padahal sudah mati dipikirkan, malu. Apalagi hidupnya bagi seorang wanita. Sebagai pelajaran, ini Sayyidatuna Fatimah Zahra, anaknya Nabi SAW, meninggalnya dipikirkan seperti itu, apalagi hidupnya yang jauh daripada pandangan laki-laki. Menangis beliau. Akhirnya seseorang daripada ummahatul mukminin mengatakan, dulu di Habasyah pernah kita melihat orang di sana, di Ethiopia, dalam penghijrahan yang pertama sebelum ke Madinah, orang-orang di sana menguburkan ditutup dengan keranda atasnya. Lega beliau. Oh, kalau aku meninggal, aku berwasiat dikuburkan, diangkat dengan cara seperti itu, ditutup. Subhanallah. Warak dan rasa malu yang dimiliki oleh beliau sampai meninggal dunia pun tidak ingin dilihat oleh kaum lelaki. Untuk yang mengangkat jenazah bukan seperti memandikan ataupun mengkafankan perempuan sama perempuan. Yang mengangkat tidak, karena yang diutamakan di sini keselamatan jenazah, jangan sampai jatuh. Bukan maknanya mayatnya perempuan, yang mengangkat juga perempuan, bukan. Semuanya yang mengangkat adalah kaum laki-laki, karena lebih kuat dan lebih selamat daripada bahaya jatuhnya mayat tersebut. Dan membawanya pun harus dengan dengan cara yang tidak sesuai sehingga akan menjatuhkan mayat. Begitu lajunya, begitu tidak terarahnya sampai jatuh. Masya Allah. Dan ketika menggiring mayat ke kubur, maka yang menggiring itu berada di depan. Yang menggiring ada di depan, sebagaimana sunnahnya. Karena apa? Karena mereka yang ada di depan itu berdoa dan berzikir untuk memberikan syafaat kepada mayit yang ada di belakang. Kalau kita bagaimana? Ambulan duluan, nanti diri dari belakang. Yang duluan lebih banyak, karena kita akan mendoakan. Ketika kita menggiring daripada mayat ini, lisan berzikir, jangan merumpi. Ini bisnis kita bagaimana ini? Habis ini kita kemana?
Maksud tujuan kita menggiring mayit ke kubur i'tibar. Meninggalnya dia saya pun akan digotong juga seperti ini kelak di suatu hari. Mengambil i'tibar, baca Yasin dan sebagainya. Bacaan-bacaan kita ini yang akan memberikan syafaat kepada mayit yang ada di belakang kita ini. Dan ini banyaknya kurang difahami, seolah-olah mengangkat jenazah atau keranda itu hanya ada petugas saja, padahal di dalamnya ada fadilah yang besar. Nabi mengatakan, barang siapa yang menyolatkan jenazah, maka dituliskan baginya 1 qirat. Kalau dia mengangkat jenazah sampai ke kuburan mendapatkan 1 qirat. Dan riwayat yang lain menghadiri pemakamannya akan mendapatkan 1 qirat. Sehingga fuqaha mengatakan dalam pelaksanaan proses fardu kifayah seseorang bisa menghasilkan mendapatkan pahala 3 qirat. Menghadiri salatnya, mengangkatnya dan juga menghadiri pemakamannya mendapatkan pahala 3 qirat. Ya Rasulullah, apakah qirat itu? Beliau mengatakan seperti gunung yang besar. Dalam riwayat seperti bukit Uhud. Bayangkan punya Uhud itu dalam riwayat yang lain seperti emas. Bayangkan emas seperti Uhud, besarnya bagaimana? Disedekahkan di jalan Allah. Kira-kira berapa pahalanya? Itu kalau 1 qirat. Kalau 2 bagaimana? Kalau 3 bagaimana? Jangan sampai ini urusan sudah petugas. Kalau kita bilang petugas 12 Pak. Petugas pengurusan itu saja yang padahal ini kita semua dituntut untuk melaksanakan fardu kifayah tersebut. Nanti kita akan belajar insyaallah besok tentang bagaimanakah menyolatkannya supaya yang hadir bukan itu saja yang sholat, berapa orang saja, yang lain di luar. Minta maaf, kita insyaallah dengan husnudzan prasangkaan baik, mungkin mereka bajunya najis sehingga tidak ini. Tapi kadang-kadang dengan alasan yang mentah, tidak ada air berwudu, sebentar itu masjid, sebentar. Terkadang karena ketidakfahaman dan tidak tahu cara menyolatkan mayit dan cara tersebut adalah cara yang paling ringkas, itu yang membuat yang bertakziah malu untuk ikut sholat ke dalam. Padahal sebanyak mana kita menyolatkan safnya 3, dalam riwayat 40 orang menyolatkan, melainkan akan diampunkan dosanya yang disolatkan itu. Sebanyak-banyaknya. Kalau sudah ini sebagai suatu pengalaman saja, di tempat kita belajar di Tarim itu kalau meninggal di kampung mana itu hampir seluruh Tarim itu sholat, dan tempat sholatnya itu di satu masjid itu saja. Masjid itu dikenal dengan Masjid Jabbanah. Itu saja. Mau di ujung, mau di hulu, mau di hilir, meninggalnya dibawa ke sini. Yang datang seluruh ahli itu. Seperti orang sholat Jumat sampai ke belakang. Yang bertugas di mana? Di pemerintahan menyempatkan walaupun 5 menit kembali lagi izin. Kan boleh. Kadang-kadang kita ada keperluan di kantor, keperluan istri, keperluan anak, keperluan dan sebagainya mendadak. Kadang-kadang keperluan perut. Woi, lapar sudah ini, padahal belum jamnya. Izin dulu bos, izin dulu pak. Masa kita tidak bisa minta izin hanya sekedar untuk menyolatkan, yang itu adalah sebagai suatu fardu kifayah bagi kita. Di samping itu kita mendapatkan pahala qirat di sisi Allah Ta'ala. Ini yang perlu. Yang kadang-kadang kalau ada mayat seperti itu, seperti kalau bahasa kasarnya terbangkalai lah. Syukur-syukur ada pengurus. Kalau ada pengurus, sudah tahu lagi sudah. Jadi tujuan kita ini supaya kita mengetahui pentingnya fardu kifayah itu, walaupun secara tidak langsung kita yang memandikan, kita yang mengkafankan, paling tidak kita ikut menyolatkan, paling tidak ikut mengantarkan mayat tersebut ke kuburnya. Yang di dalamnya tersebut tidak dilakukan lagi akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan haram hukumnya, bahkan sebagian mengatakan makruh apabila diikuti jenazah tersebut dengan api, melainkan kalau dimakamkan di malam hari. Insyaallah kita akan bahas nanti boleh memakamkan mayit di malam hari, sebagaimana baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Kira-kira inilah sebagian daripada hal yang berkaitan dengan mengkafankan mayit dan juga mengangkat mayit tersebut. Allahu akbar. Naam.
boleh 4 orang ataupun 5 orang yang mengangkat. Kalau satu orang boleh, kalau bayi kecil. Haram hukumnya kalau membawanya itu walaupun bisa, tetapi itu sesuatu bukan etika dalam membawa, digotong. Aku kuat biar aku saja. Ini sahabatku, sahabat akrab dari kecil sampai meninggal sama-sama. Kecelakaan dia meninggal, aku hidup, biar aku menggotong. Oh, seperti menggendong beras. Nah, ini tidak boleh, walaupun kuatnya, demikian. Alhamdulillah, mungkin cukup dulu, waktu sudah lebih ini. Insya Allah nanti sore kita akan menyiapkan hal-hal yang kita perlukan dalam proses pemandian. Insya Allah di sebelah kanan masjid kita boleh kita nanti hadir selepas asar sekalian setelah pemandian dan juga mengkafankan. Nanti kita akan koordinir dengan pengurus masjid kita dan juga petugas yang biasa seperti di Bedungun ataupun Bujangga juga yang di sebelah bisa ikut nanti dalam proses pemandian jenazah nantinya. Wallahu a'lam. Dan alhamdulillah dari pihak masjid kita Jami' Mardatillah di pagi hari ini ada menyediakan sedikit sedekah Jumat. Ala kadarnya sarapan kotak yang sudah disiapkan di belakang sana, dan kami persilahkan kepada jemaah sekalian setelah majelis boleh bersama-sama untuk mencicipi ala kadarnya yang telah disiapkan oleh pengurus masjid kita, dan kita sama-sama mengucapkan terima kasih atas partisipasi Masjid Jami' Mardatillah dalam pelaksanaan pelatihan fardu kifayah ini, dan juga apa yang telah disiapkan oleh masjid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada diri kita sekalian dan kepada seluruh ahli keluarga kita dan kaum muslimin yang ada di Kabupaten Berau ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau